mengenal hewan mamalia. Lihat, di depan kita ada seekor gajah dan harimau. Mereka berdua adalah contoh hewan mamalia. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hewan mamalia ya? Jadi, hewan mamalia itu kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu, neokorteks, rambut, dan 3 tulang di telinga tengah. Ciri khas dari mereka yaitu memiliki jantung 4 ruang dan sistem saraf yang kompleks. Nah, selanjutnya ada 7 ciri-ciri hewan mamalia. Yang pertama, memiliki rambut untuk melindungi tubuh dan menjaga suhu. Yang kedua, ada menyusui anaknya dengan kelenjar susu. Yang ketiga, bernafas dengan paru-paru. Yang keempat, suhu tubuhnya stabil. Yang kelima, sebagian besar melahirkan atau vivipar. Yang keenam, sistem saraf yang kompleks. Serta yang terakhir, memiliki jantung 4 ruang. Selanjutnya, jenis-jenis hewan mamalia bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, mamalia bertelur atau prototeria, contohnya echidna atau landak semut. Yang kedua ada mamalia berkantung, biasa disebut metatheria, contohnya kanguru. Dan yang terakhir ada mamalia berplasenta atau bisa disebut eutheria, dengan contoh domba. Yang pertama ada mamalia bertelur atau biasa disebut prototeria. Berbeda dengan mamalia pada umumnya yang melahirkan anak, kelompok ini berproduksi dengan cara bertelur. Namun, anak yang menetas tetap disusui oleh induknya sehingga mereka tetap termasuk kelas mamalia karena memiliki kelenjar susu. Contohnya pada hewan echidna dan hewan platypus. Ada juga ciri-ciri dari prototeria. Yang pertama, mereka bertelur tapi menyusui anaknya. Yang kedua, memiliki kelenjar susu tanpa puting. Jadi, anaknya itu menjilati susu dari kulit induknya. Yang ketiga, tubuhnya ditutupi oleh rambut halus. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru. Yang kelima, memiliki suhu tetap. Yang keenam, memiliki jantung terdiri dari 4 ruang, 2 arterium, dan 2 ventrikel. Yang ketujuh, memiliki paruh seperti burung dan tidak bergigi. Serta yang terakhir, hewan ini termasuk ovipar dan termasuk kelompok mamalia primitif. Ada 2 contoh hewan mamalia yang bertelur, yaitu platypus dan echidna. Platypus hidup di Australia dan Tasmania, tubuhnya seperti berang-berang dan memiliki paruh seperti bebek. Hidupnya di air tawar dan pandai berenang. Betina bertelur di sarang tepi sungai, biasanya 1-3 butir telur. Anak platypus menetas dan disusui dari kulit induknya. Selanjutnya echidna, dikenal juga sebagai terenggiling berduri. Hidup di Australia dan di Papua. Memiliki duri di punggung seperti landak, lidahnya panjang dan lengket untuk menangkap semut dan rayap. Betina menyimpan telurnya di dalam kantung perut atau marsupium sampai menetas, lalu menyusui anaknya. Yang kedua, ada mamalia berkantung atau bisa disebut metatheria. Kelompok ini merupakan mamalia yang melahirkan anak dalam keadaan sangat kecil dan belum sempurna. Lalu, anak tersebut melanjutkan perkembangannya di dalam kantung induknya yang disebut marsupium. Di dalam kantung tersebut terdapat puting susu yang menjadi sumber makanan bagi anak sampai cukup besar dan bisa keluar sendiri. Pada hewan, contohnya pada kanguru, koala, dan oposum. Adapun ciri-ciri dari metatheria.
Yang pertama, melahirkan anak dalam keadaan prematur. Yang kedua, memiliki kantung perut tempat anak melanjutkan perkembangan. Yang ketiga, anak menyusu pada puting susu di dalam kantung. Yang keempat, tidak memiliki plasenta sejati seperti mamalia berplasenta. Yang kelima, tubuhnya ditutupi oleh rambut dan memiliki kelenjar susu. Yang keenam, bernafas dengan paru-paru dan berdarah panas. Yang ketujuh, betina memiliki 2 rahim dan jantan biasanya memiliki penis bercabang 2. Dan yang kedelapan, hidup di darat, beberapa bisa memanjat atau melompat. Selanjutnya, kita berkenalan dengan hewan mamalia yang berkantung. Yang pertama, ada koala, hidup di Australia dan hidup di pohon eukaliptus. Makanan utamanya adalah daun eukaliptus. Dan anak tinggal di dalam kantung induk selama sekitar 6 bulan. Yang kedua ada kanguru, hidupnya di Australia, memiliki kaki belakang panjang dan kuat untuk melompat. Anaknya lahir sangat kecil, sekitar 2 cm, lalu menyerap ke kantung induknya. Di dalam kantung, anak menyusu dan tumbuh selama beberapa bulan. Dan yang terakhir ada hewan oposum, hidupnya di Amerika, dapat beradaptasi di hutan dan pemukiman manusia, serta mempunyai kemampuan berpura-pura mati untuk menghindari predator. Nah, kita sudah sampai di jenis mamalia terakhir, yaitu mamalia berplasenta atau biasa disebut Eutheria. Kelompok ini merupakan jenis mamalia yang paling banyak dan paling maju. Ciri utamanya adalah memiliki plasenta atau ari-ari yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen, sisa makanan, metabolisme antara induk dan janin selama dalam kandungan. Dengan adanya plasenta, anak berkembang sempurna di dalam rahim dan dilahirkan dalam keadaan siap hidup mandiri. Ciri-ciri dari metatheria ada 8. Yang pertama, melahirkan anak yang sudah berkembang sempurna. Yang kedua, memiliki plasenta sejati penghubung antara induk dan janin. Ketiga, janin berkembang di dalam rahim hingga matang. Yang keempat, memiliki kelenjar susu dengan puting untuk menyusui anak setelah lahir. Yang kelima, bernafas menggunakan paru-paru. Yang keenam, berdarah panas. Yang ketujuh, mempunyai jantung beruang 4. Serta yang terakhir, sebagian besar memiliki gigi sejati yang berfungsi berbeda. Contohnya seperti taring, geraham, dan sebagainya. Klasifikasi dan contoh mamalia berplasenta terdapat 9. Yang pertama, karnivora dengan ciri-cirinya memiliki gigi taring tajam dan penciuman yang tajam. Contohnya pada hewan anjing, kucing, singa, dan harimau. Selanjutnya, proboscidea atau berbelalai. Ciri-cirinya bertubuh besar, belalai panjang, gading dari gigi seri. Contohnya seperti gajah Afrika dan gajah Asia. Selanjutnya, Artiodactyla atau berkuku genap. Ciri-cirinya berjalan dengan 2 atau 4 kuku dan kebanyakan pemakan tumbuhan. Contohnya pada sapi, kambing, domba, dan rusa. Selanjutnya, Perissodactyla atau berkuku ganjil. Ciri-cirinya memiliki 1 kuku besar pada setiap kaki. Contohnya pada hewan kuda, keledai, tapir, dan badak. Selanjutnya ada primata dengan ciri jari-jari tangan dapat menggenggam, otaknya besar, serta penglihatannya tajam. Contohnya pada monyet, kera, dan orangutan.
Selanjutnya ada rodensia. Ciri-cirinya memiliki gigi seri terus tumbuh dan digunakan untuk mengerat. Contohnya tikus, tupai, dan marmut. Selanjutnya ada cetacea, mamalia yang hidup di laut. Ciri-cirinya tubuh menyerupai ikan, tidak punya kaki, dan bernafas dengan paru-paru. Contohnya pada lumba-lumba dan paus. Selanjutnya ada Chiroptera atau mamalia terbang. Ciri-cirinya memiliki sayap dari selaput kulit di antara jari-jarinya. Contohnya pada hewan kelelawar. Dan yang terakhir ada Sirenia, mamalia laut herbivora. Ciri-cirinya hidup di laut dangkal dan pemakan tumbuhan air. Contohnya ada dugong dan manatee. Selanjutnya kita akan membahas struktur morfologi hewan mamalia. Morfologi membahas bentuk luar tubuh hewan. Yang pertama ada bentuk tubuh. Pada mamalia, umumnya bentuk tubuhnya adalah simetris bilateral, yaitu bagian kiri dan kanan tubuh itu sama. Tubuh terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada kepala atau kaput, yaitu tempat otak, mata, telinga, hidung, dan mulut. Yang kedua ada leher atau serviks, penghubung kepala dan badan, memungkinkan gerakan fleksibel. Yang ketiga ada badan atau toraks dan abdomen, yaitu tempat organ penting seperti jantung, paru-paru, dan alat pencernaan. Yang terakhir atau yang keempat ada ekor atau cauda, berfungsi untuk keseimbangan atau komunikasi. Selanjutnya ada penutup tubuh dan alat gerak. Penutup tubuh ini diselimuti rambut atau bulu halus untuk menjaga suhu tubuh. Dan beberapa mamalia memiliki kulit tebal atau berlemak, contohnya pada hewan paus, untuk bertahan di lingkungan dingin. Nah, mamalia ini memiliki 4 anggota gerak atau quadrupedal, yaitu 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Pada mamalia laut seperti paus, kaki depan berubah menjadi sirip. Pada kelelawar, kaki depan berkembang menjadi sayap atau membran tipis. Selanjutnya kita akan membahas struktur anatomi hewan mamalia. Anatomi ini membahas bagian dalam tubuh atau organ-organ mamalia. Di dalam struktur anatomi hewan mamalia ini terdapat sistem rangka dan sistem otot. Nah, sistem rangka ini tersusun dari tulang keras yang menopang tubuh dan berfungsi untuk melindungi organ vital, alat gerak pasif, dan tempat pembentukan sel darah. Sedangkan sistem otot berfungsi untuk gerakan tubuh. Nah, sistem otot ini terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya ada sistem pencernaan, yaitu makanan masuk ke mulut, lalu dibawa ke kerongkongan, serta dicerna di lambung. Setelah di lambung, beralih ke usus besar, setelah ke usus besar, ke usus halus, dan yang terakhir ke anus. Nah, mamalia herbivora memiliki usus lebih panjang untuk mencerna selulosa, dan karnivora memiliki gigi taring tajam untuk mengoyak daging. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Hewan mamalia bernafas dengan paru-paru. Udara yang dihirup masuk melalui hidung, lalu melewati tenggorokan, terus ke pipa napas atau biasa disebut trakea, kemudian bercabang ke saluran kecil yaitu bronkus, dan akhirnya sampai di paru-paru, tempat di mana pertukaran udara terjadi.
Adapun sistem peredaran darah, mamalia memiliki jantung 4 ruang, 2 serambi, dan 2 bilik. Sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Darah mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen. Selanjutnya ada sistem ekskresi, sistem saraf, serta sistem reproduksi. Hewan mamalia menggunakan ginjal sebagai organ utamanya untuk ekskresi, karena untuk menyaring darah dan menghasilkan urin. Juga dibantu oleh kulit dan paru-paru. Selanjutnya, sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Otak mamalia berkembang sangat baik, khususnya pada bagian otak besar yang mengatur kecerdasan dan perilaku. Yang terakhir, sistem reproduksi. Mamalia berkembang biak secara vivipar. Jantan memiliki testis penghasil sperma, betina memiliki ovarium penghasil sel telur, dan terdapat kelenjar susu untuk menyusui anak. Dan yang terakhir, kita akan membahas struktur fisiologi hewan mamalia. Fisiologi mempelajari fungsi organ-organ tubuh. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh. Umumnya, mamalia bersifat hemoterm atau berdarah panas. Artinya, dapat menjaga suhu tubuh tetap stabil meski lingkungan berubah. Misalnya, keringat keluar saat panas dan menggigil saat dingin. Yang kedua, ada pernafasan dan sirkulasi. Oksigen dihirup melalui paru-paru, lalu diangkut oleh darah, setelah itu disalurkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dibuang saat menghembuskan nafas. Yang ketiga, ada pencernaan makanan. Makanan dipecah secara mekanik dan kimiawi, lalu diserap di usus halus, setelah itu sisa dibuang lewat anus. Serta yang terakhir yaitu reproduksi dan pertumbuhan. Setelah pembuahan, embrio tumbuh di rahim. Anak mamalia mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Setelah lahir, anak disusui sampai bisa makan sendiri. Nah, selanjutnya kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu hewan mamalia memiliki struktur tubuh yang kompleks yang mendukung kemampuan mereka untuk beradaptasi di berbagai lingkungan, di darat, di air, dan di udara. Hubungan antara anatomi, morfologi, dan fisiologi menunjukkan bagaimana bentuk luar, struktur dalam, dan fungsi tubuh bekerja secara terpadu untuk mempertahankan kehidupan.